Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini, kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami seorang khatib berwasiat kepada diri kami pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kita lihat ayat ini di ayat 102 di surat Ali Imran ini mengartikan bahwasannya ketakwaan haruslah ada pada diri kita. Kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakan. Kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bermaksiat. Akan tetapi ketika ayat ini diterapkan untuk kita semua atau untuk kaum muslimin semua, maka tentunya sebuah ketakwaan ini adalah suatu perkara yang sangat berat. Lantas ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang kuat dengan ketakwaan ini ya Rasulullah?" Kalau memang ketakwaan itu yang dimaksud adalah orang-orang yang senantiasa bersujud, orang-orang yang senantiasa taat kepadamu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berada di dalam masjid. Lantas bagaimana nasib kami yang setiap hari ini menggembala kambing, yang setiap hari kami keluar rumah untuk mencari nafkah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas turunlah sebuah ayat di surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dengan adanya ayat ini menjadi ayat yang nasikh, ayat yang meneruskan pemahaman daripada ayat 102 surat Ali Imran tadi, bahwa siapapun kita di antara kita, apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, siapapun kita,
akan diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ketakwaannya sesuai dengan kemampuannya. Maka kita semuanya, selama kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita tetap dalam koridor, dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap dikatakan sebagai orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sedang lupa, manakala kita sedang lalai, karena kita sebagai manusia adalah seorang makhluk yang memang diliputi rasa kesalahan dan kealpaan, maka kita semuanya dianjurkan untuk saling mengingatkan di antara kita. Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dalam urusan kebenaran, kita wajib hukumnya untuk saling mengingatkan di antara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, di awal Jumat daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Dzulhijjah. Kalau kita membicarakan tentang bulan Dzulhijjah, tidak bisa lepas dari suatu ibadah yang senantiasa berkaitan dengan kita semua. Bagi orang yang istata'a, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, diwajibkan untuk ibadah haji. Bulan ini merupakan bulan haji. Maka beruntunglah di antara saudara-saudara kita yang sekarang ini sudah di tanah haram. Beruntunglah mereka-mereka yang sedang diberikan kesempatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela mengeluarkan hartanya, rela mengerjakan dengan tenaga dan pikirannya mereka untuk memenuhi panggilannya. Maka pahala yang sangat besar yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang rela mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, rela mengeluarkan tenaga dan pikiran serta waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada ibadah yang juga dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini, yakni adalah ibadah kurban. Ibadah ini juga mempresentasikan di antara orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk melaksanakan ibadah kurban ada sedikit kesamaan dengan ibadah haji. Ibadah haji juga bagian daripada taqarrub ilallah. Ibadah kurban juga bagian daripada taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban ini juga membutuhkan, di samping membutuhkan biaya untuk membeli seekor kambing, atau kita membeli sapi, atau membeli hewan lain yang disyariatkan, membutuhkan tenaga serta harta. Maka inilah yang menjadi dasar bahwasannya ibadah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ketika seseorang mampu berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Maka dulu ketika Rasulullah mengajak para sahabat untuk berperang, banyak dari para sahabat yang ingin mengeluarkan hartanya serta mengeluarkan tenaganya untuk berjihad di jalan Allah. Maka saat ini adalah saat yang sangat tepat bagi kita semua untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa raga kita. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya yang namanya Ismail alaihissalam ini sebagai contoh suri toladan bagi kita semua. Ketika Nabi Ibrahim diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian diberikan ujian oleh Allah. Lantas apa yang ada dalam pikiran Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri? Anak yang selama bertahun-tahun diimpikan, bertahun-tahun diinginkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi
seseorang hamba Allah yang menjadi suri toladan bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, maka apa yang ada dalam pikiran Nabi Ibrahim? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan nanti apa yang akan terjadi. Seperti Nabi Musa alaihi salam ketika sedang dalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, di depannya ada lautan, di belakangnya ada Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Musa? Beliau hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idrib bi asaqal bahr," kata Allah, "pukulkan tongkatmu ke lautan itu." Apa yang ada dalam pikiran Nabi Musa? Tidak ada pikiran lain kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memukulkan tongkat tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Memukulkan tongkat tidak ada hubungan dengan kematian. Akan tetapi Nabi Musa yakin dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalannya kepadanya. Maka bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diperintahkan untuk berkorban, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah tersebut. Lantas bagaimana ketika kita mempunyai pikiran, kalau nanti saya berkorban, bagaimana dengan rezeki saya? Kalau nanti saya mengeluarkan harta saya untuk membeli seekor kambing, bagaimana nanti rezeki saya, apakah berkurang? Seharusnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, haruslah yakin bahwasannya ketika kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan memberikan jalan kepada urusan-urusan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan yang sangat tepat bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kita bisa berjihad di jalan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Lantas bagaimana ketika kita menjadi seorang yang tidak mampu, Pak Ustadz? Kita menjadi orang yang tidak mampu, harta kurang, harta tidak punya, membeli seekor kambing tidak mampu. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Supaya kita bisa bersama-sama takwa kepada Allah, supaya kita bisa sama-sama taat kepada Allah. Maka kewajiban kita sebagai seorang yang tidak berkorban tahun ini adalah tidak mengharapkan mendapatkan bagian. Karena tomak terhadap sesuatu yang bukan hak kita merupakan kesalahan. Kadang-kadang kita mengaku-ngaku sebagai seorang miskin hanya gara-gara ingin mendapatkan daging bagian. Ngantri sana, ngantri sini. Memang diperbolehkan, akan tetapi miskin dan rakus seolah-olah tidak ada batasnya. Maka korban kita bagi kita yang tidak korban tahun ini adalah tidak berharap. Dengan cara apa? Mungkin bisa dengan cara mempersiapkan makan pagi, bisa mempersiapkan diri untuk tidak mengharapkan apa-apa. Kalau dapat bagian dari masjid, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, maka kita jangan menggerutukan, kita jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersuudzon kepada panitia-panitia kita. Maka korbannya kita adalah bagaimana kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun ini kita belum diberikan kesempatan. Bisa jadi ini adalah rasa cintanya Allah kepada kita. Apakah kita termasuk orang yang bersabar? Apakah kita termasuk orang yang tetap taat kepada Allah walaupun dalam keadaan kekurangan? Maka pada akhirnya seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dalam keadaan taat. Bisa jadi taatnya karena menjalankan perintah-perintahnya, bisa jadi taatnya adalah karena dia sedang bersabar atas segala yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua pilihan ada pada diri kita semua. Apakah kita termasuk golongan orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita justru lebih memilih orang yang tenggelam ketika kesempatan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id faraqna bikumul bakhra fa anzainakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tangdurun. Ketika kesempatan, ketika sudah kami selamatkan kalian, ketika lautan sudah kami belah,
Lalu ada yang kami selamatkan, ada yang kami tenggelamkan. Pilihannya cuma ada dua. Kita termasuk menjadi orang yang selamat, ataukah justru kita menjadi orang yang tenggelam. Selamat dalam keadaan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita dalam keadaan tenggelam dalam keadaan orang yang bermaksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar mengingatkan untuk kita semua bahwa kita memang dianjurkan untuk saling mengingatkan. Maka apa yang kami sampaikan ini semata-mata hanya untuk mengingatkan diri kami pribadi, umumnya kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini bisa menginspirasi kita, mengingatkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal baghy wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.